Oh, laptopmu terbang keluar jendela. Foto kenang-kenangan liburan terakhirmu menyusul di belakangnya. Kamu membanting pintu depan dan berlari secepat mungkin. Tenang, kamu punya kesempatan untuk kembali ke 30 menit lalu dan mencegah semua ini. Kalau kamu mau menyelesaikan konflik dengan pasanganmu, jangan pakai kata sifat yang bikin kamu terdengar menghakimi. Alih-alih bilang bagus atau jelek, cobalah suka atau kurang suka, atau jelasin alasannya. Bilang, aku kurang suka sama masakanmu karena kurang pedas. Bakal terasa kamu nggak menghakimi pasangan dengan frontal. Kayak kalimat, masakanmu nggak enak. Ganti benar atau salah dengan kalimat persetujuan atau penolakan. Atau jelaskan saja maksudmu. Jangan bilang sebenarnya, tapi coba langsung saja ke intinya. Hal yang sama berlaku untuk pernyataan soal kenyataan. Kalimat kayak wajarnya orang tuh nyuci abis makan malam, penuh dengan penghakiman. Bantuin aku nyuci yuk, jauh terdengar lebih ramah. Jangan ulangi ucapanmu sendiri. Saat kamu terus membahas satu hal yang sudah pernah dibahas, pasanganmu pasti bakal jengkel. Kata-kata unfaedah seperti kayak dan gini loh, juga membuat percakapanmu mati. Selalu gunakan pernyataan aku. Dengan begitu, pasanganmu tahu kamu siap bertanggung jawab atas perasaan dan pikiranmu. Kalau kamu mengganti, kamu gak pernah dengerin aku, dengan aku merasa kamu gak dengerin aku, pasanganmu gak akan terlalu merasa defensif lagi. Kamu menunjukkan sudut pandangmu tanpa mengutarakan kekurangannya. Emosimu, termasuk rasa marah, sering terikat ke tempat perasaan ini dimulai. Kalau kamu mulai bertengkar di dapur, bahaslah obrolan kalian di luar. Kadang, mengubah suasana di sekitarmu bisa membuatmu tenang, menyatukan pandangan soal suatu konflik, dan mempersiapkan diri untuk pembicaraan yang membangun. Kalau kamu bicara terlalu lembut atau terlalu keras, terlalu cepat atau terlalu lambat, teman bicaramu cenderung ogah mendengarkanmu. Hal yang sama terjadi saat nadamu tinggi di akhir setiap kalimat, atau kamu nambahin terlalu banyak pendapat dengan kata dan. Pendengarmu pasti makin ogah mendengarkan. Mulailah mengobrol dengan posisi samping-sampingan, bukan berhadapan. Saat kamu emosional dan posisimu di seberang pasangan, kamu mungkin merasa dialah biang masalahnya. Jadi, cobalah mencari kegiatan bersama, bawa peliharaan jalan-jalan, nyuci piring, atau sepedaan bareng. Dengan begitu, percakapanmu bakal lebih mudah. Setelah ketegangannya berkurang, baru kalian bisa mengobrol berhadapan lagi. Jangan lontarkan pertanyaan retorik untuk memanipulasi. Pertanyaan begini cuma akan memperkeruh suasana dan terdengar mengancam. Kalimat, kenapa kamu ngebentak aku terus? Penuh dengan rasa frustasi. Sementara, aku kurang suka kalau kamu ngebentak aku. Bisa tolong berhenti? Akan langsung menunjukkan apa yang kamu harapkan dari pasanganmu. Saat kamu mendiskusikan suatu masalah, jangan bilang nggak pernah atau selalu. Pas kamu bilang kamu nggak pernah peduli sama perasaanku, pasanganmu akan menjadi defensif dan mengingat banyak contoh saat dia super peduli. Mereka juga mungkin bisa mengungkit momen-momen pas kamu nggak terlalu mikirin perasaan mereka, yang intinya untuk bertahan. Jadi, sebagai gantinya, coba ngomong, kemarin aku butuh banget dukungan kamu dan aku sedih karena kamu nggak dukung aku. Tunda percakapanmu sampai bisa mengendalikan emosi lagi. Kalau kamu lapar, marah, kesepian, atau lelah, kamu nggak bakal bisa menghadapi situasi stres kayak konflik dengan efektif. Penuhi dulu salah satu kebutuhan dasarmu, makan sesuatu, dengarkan musik kalem, telepon teman, berendam, atau mandi air hangat, atau main sama kucing. Kamu juga bisa nyoba metode pernapasan 4-7-8 untuk menenangkan diri. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, lalu lepaskan lewat mulut selama 8 hitungan. Selalu tanyakan kesiapan pasanganmu terlebih dahulu sebelum memulai percakapan serius. Pasanganmu bisa aja lagi banyak pikiran, lelah, atau stres. Kalau dia bilang belum bisa ngobrol, hormati dan tunggu sampai dia siap bicara dengan produktif. Kamu bisa ngomong, berarti artinya
"Oke, aku paham," atau "aku sependapat." Ini akan diterima dengan baik dan membuat pasanganmu sadar kalau kamu peduli dan tidak menentangnya. Karena kalian berdua memang sama-sama ingin memecahkan masalah yang ada. Fokuslah ke satu masalah pada satu waktu kalau memang ingin menyelesaikannya. Saat kamu terlalu banyak mengeluh ke pasangan, efek wastafel dapur pun terjadi. Wastafel penuh dengan masalah dan makin banyak yang ada di sana, makin malas kamu membersihkannya. Kalau kamu mulai bicara dengan nada yang sok mengajari, jangan heran kalau pasanganmu akan berhenti mendengarkan. Kamu bukan bos atau gurunya, dan nada seperti itu cuma akan dibalas dengan marah. Kamu akan merasa diabaikan dan situasi malah makin buruk. Jadi, bertanyalah dan biarkan pasanganmu menjawabnya. Lalu ungkapkan pendapatmu tanpa nada bos tadi. Beri pasanganmu informasi, bukan saran, meski dia meminta saran. Kalimat seperti, "Orang-orang biasanya bisa berhasil lebih baik kalau suka pekerjaannya." Memberi pasanganmu kuasa untuk membuat keputusan sendiri, baik itu mencari pekerjaan baru atau tidak. Resign aja kalau memang gak suka. Terdengar seperti perintah yang gak bakal dituruti pasanganmu meski sebenarnya dia ingin resign. Fokuslah ke perilaku pasanganmu, bukan pribadinya. Kalau kamu menyebut pasanganmu berantakan, kamu cuma akan menyinggungnya. Pasanganmu pun cenderung merespons dengan hinaan, dan masalah kecil bisa tumbuh menjadi pertengkaran besar. Kalau kamu memintanya lebih peduli dan tidak sembarangan menaruh baju kotor di rumah, pasanganmu akan lebih cenderung bersedia melakukannya. Pastikan kamu tidak terdengar dan berperilaku narsis. Alih-alih bilang, "Aku nggak pernah salah." Belajarlah untuk menerima bahwa pasanganmu punya perspektifnya sendiri yang layak didengarkan. Minta orang lain, bukan cuma pasanganmu, untuk menyampaikan kalau mereka melihat sikap narsis dalam dirimu dan cobalah memperbaikinya. Jangan asal menyimpulkan dan menebak-nebak apa yang ingin dikatakan atau dilakukan pasanganmu. Terlalu curiga bisa menghancurkan hubunganmu dan bahkan merusak kesehatan mentalmu sendiri. Kamu mungkin mulai otomatis menyimpulkan bahwa semua situasi yang tidak pasti akan berakhir buruk dan pasanganmu selalu ingin menyakitimu. Untuk berhenti melakukannya, cobalah menonton orang lain yang asal mengambil kesimpulan salah di TV. Ingat contoh-contoh dari hidupmu saat semuanya berjalan tidak sesuai harapanmu. Meski pandangan kalian sangat berseberangan dalam suatu masalah, coba temukan satu hal kecil yang bisa kalian sepakati. Waktu kamu bilang, "Ya, kamu benar," pasanganmu akan merasa didengar dan diakui. Ini adalah titik awal yang baik untuk suatu dialog. Ini merupakan salah satu strategi sukses yang digunakan dalam penjualan untuk menemukan solusi bagi pelanggan yang kesal. Pujian simpel juga punya efek yang sama. Jangan memfilter situasi saat ini dengan suara batinmu yang kritis. Kalau kamu punya pengalaman hubungan negatif di masa lalu, suara itu bisa membisikkanmu bahwa semuanya akan berakhir sama. Bisikan itu menjadi terpancar ke pasanganmu dan ucapannya menjadi terdistorsi sehingga berubah menjadi citra lama dirimu. Saat itulah ucapan, "Kamu nggak bantuin aku ngerapin meja," berubah menjadi, "Kamu nggak pernah usaha buat hubungan kita." Jangan pernah bawa bala bantuan seperti pendapat orang lain yang pasti setuju denganmu atau membandingkan pasanganmu dengannya. Itu cuma bakal jadi ajang salah-salahan. Kalau sudah begitu, yang ada cuma benar dan menang atau salah dan kalah. Saat pasanganmu merasa kamu dapat dukungan dari orang lain, mereka akan merasa kecil, yang pastinya nggak bikin hubunganmu jadi lebih bahagia. Tulis konflik yang terjadi dan jelaskan perasaan dan pemikiranmu dengan mendetail. Nulis diari adalah cara yang baik untuk menghilangkan stres. Proses penulisan mengaktifkan otak kiri yang analitis dan rasional, sehingga sisi kananmu yang emosional agak lebih tenang dan memungkinkanmu lebih memahami diri sendiri dan pasangan. Kamu mungkin bisa membuat surat kepada pasanganmu dan jelaskan semua yang tidak bisa kamu katakan saat bertengkar. Kalau kamu terus meributkan masalah serupa berulang kali, kamu dan pasangan mungkin punya perbedaan besar dalam pandangan terhadap nilai-nilai penting dan rasa percaya. Tanyakan pasanganmu, orang tuamu mungkin mengajarimu cara yang berbeda soal cinta, hubungan, dan peran keluarga, atau uang. Kamu tidak bisa mengubah nilai fundamental seseorang, tapi kamu bisa memahami perbedaannya, sehingga suatu konflik tak akan terjadi terlalu runyam. Terkadang, menemukan solusi yang sama-sama kalian suka memang tidak mungkin. Kalau begitu, kamu harus belajar setuju untuk tidak sepakat dan rela mengalah.
Terima bahwa satu-satunya solusi adalah bergerak maju dan kalian tidak perlu sepakat akan segalanya, kecuali untuk nilai-nilai mendasar. Rayakan tiap pertengkaran yang berhasil kalian atasi bersama, makan di luar, menonton film, atau tertawa saja keras-keras. Anggap konflik sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan memahami dengan lebih baik. Dan jangan pernah mencoba menghindarinya. Kalau kamu rasanya ingin memulai pertengkaran lagi, pikirkan solusi yang ada terlebih dahulu. Pasanganmu nggak akan bisa bantu memperbaikinya semua kalau kamu nggak tahu apa yang terbaik untukmu. Dan jangan pernah meminta pasanganmu melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak siap melakukannya.